teman-teman, kita sekarang berada di kebun cabai ya. Ini namanya cabai rawit. Di daerah Magelang ini cukup subur ya, dengan kondisi kultur tanah yang memang cukup luar biasa, sehingga sistem pembudayaan ataupun pertanaman cocok tanam cabai di sini sangat memungkinkan. Dengan kondisi saat ini harga cabai cukup bagus, cukup mahal. Di sini ternyata cabai masih bagus ya pembudidayaannya ataupun pola tanamnya mereka itu para petani di sini. Teman-teman, ini para petani di sini bercocok tanam dengan sistem agribisnis ya, yang memang didasari oleh plastik, yang memang dia akan membuat perlindungan tanah, sehingga di sini kondisi air walaupun di musim kemarau itu cukup membuat pohon cabai ini cukup tumbuhnya cukup bagus. Nah, dengan hasil yang seperti ini, cabai-cabai di sini menjadi suatu sumber penghasilan cabai yang cukup besar di daerah Jawa Tengah, khususnya di Magelang ini. Baik, lanjut. Jadi ini luas lahan ya, cukup banyak lokasinya nih cabai yang belum dipanen ya. Ini kancang panjang, ini cabai ya. Ini pola tanam mereka di sekitar sini beda dengan di Brastagi ya. Tapi memang di sini cukup bagus. Mungkin suasana cuaca juga di sini hampir sama, tidak jauh beda dengan di daerah Brastagi. Kalau di Brastagi memang suhu ataupun kondisi kultur cuaca itu memang mendukung untuk pola tanam cabai seperti ini. Oke, kita ke ini kacang panjang ya. Kacang panjang di sini pola tanamnya mereka juga beda ya. Ini kondisinya juga hampir sama, nggak jauh beda dengan tanam cabai. Coba dilihatkan tuh kacang panjang. Itu sudah habis selesai panen ya, kondisinya memang udah selesai berapa kali panen. Kacangnya juga masih ada ya, belum diambil. Jadi teman-teman semua, nanti kita lanjut ke pembudayaan ataupun cocok tanam pertanian. Buah ya, buahan juga di sini banyak. Oke, kita lanjut dulu. Ini kacang panjang ya, yang memang masih bagus. Sepertinya ini habis dipanen ya, sehingga masih kecil-kecil. Jadi pola tanam para petani di sini memang cukup bagus ya. Mereka itu dibantu oleh ahli-ahli pertanian yang mungkin cara bertanamnya pun terarah dengan sistem pola tanamnya yang memang secara teratur. Baik, kita lanjut. Ini apa namanya? Cara bertanam daun bawang ya. Ini mungkin masih proses mulai nanam, dan di antara daun-daun bawang itu mereka sisipkan kol ya, bunga kol, sehingga bertanam sistem pola ganda ya. Di situ ada bawang daun bawang, dan di situ juga ada bunga kol. Ini sekitar kampung desa di Muntilan ini memang suhunya cukup bagus ya, mendukung untuk bercocok tanam, cukup luas, dan memang ini sumber hasil agro pertanian yang cukup banyak ya, dan mensuplai kota-kota suplai bahan-bahan sayuran di seluruh kota-kota di sekitarnya, dan juga sampai ke Jakarta. Oke, kita lanjut ke timun ya, kita lihat timun. Baik. Ini kondisi bunga kol ya, sedang bercocok tanam dan masih kecil-kecil. Dan ini dia di sekitar
galur-galurnya itu terdapat air yang memang bisa membuat tanah itu menjadi lembab sehingga tidak membuat tanaman ini menjadi mati layu ya, walaupun di musim kemarau ya. Di Jakarta ya. Iya. Ya. Iya Pak. Pak mau tanya nih. Ya, ya. Ini namanya apa Pak? Yang mana? Ini. Yang ini jasin, yang ini bangkol. Bangkol ya. Ya. Ini bunga kol ya. Ya, jenis sakata itu. Iya. Ya. Jenis Sakata. sakatai. Ya. Oh. Jadi ini lahan Bapak semua yang ada di sini. Ya, ya, ya. Ini ya. Sama cabai. Ya, tapi sama tomat. Waduh, cabainya itu udah panen ya Pak? Sudah itu. Tuh sekarang harga cabai lagi Ya, cukup mahal ya. Lumayan. Ya. Di musim kemarau. Ini Bapak lagi metik cabai apa seperti apa? Enggak lagi ini aja ngebersihin aja. Ini tadi ngecor ini. Tapi saya dengar tomat juga sekarang lagi murah ya. Ya, murah. Kondisi ya. Iya, iya. Tapi di sini musim hujan ya Pak? Enggak. Musim kemarau. Kemarau. Oh, gitu ya. Tapi memang pola pengairan di sini masih cukup bagus ya. Ya, Sehingga alhamdulillah. airnya masih tetap ada, membuat suasana tanaman masih subur. Iya. Sehingga pola tanaman sini tidak gagal gitu ya. Iya. Oh, baik, sampai setiap hari ini harus semprot ya Pak ya? Iya. Tiap itu semprotan itu tiap 4 hari, 5 hari. Oke, makasih Ya, Pak. ya. Saya Pak Sama Sela dari Jakarta. Iya. Ya, kami dari Info Pangan Jakarta untuk survei lokasi di sini. Oh, Dan iya. kemudian kami juga mendukung untuk membawa hasil pertanian di sini ke pasar induk Jakarta. Oh iya, Jakarta, terima Ramadjati. kasih. Ya, Ya. kan lancar semua. Makasih ya Pak. Ya. Oke. Dekat ya, ini tanaman timun suri, salah satu tanaman yang memang juga ditanam di sekitar Magelang ini. Hasilnya cukup memuaskan ya, lihat dari buahnya bahwa dengan hasil pola tanam seperti ini, buahnya juga tumbuh bagus dan memang hasilnya bibitnya tuh mungkin timun suri yang memang ini adalah yang besar-besar itu ya, yang hibrid. Nah ya teman-teman, ini kita lihat, kita geser sebentar ke sini. Lihat, hasilnya ya, cukup bagus untuk dibudidayakan di sini. Jadi teman-teman semua, dengan sistem pola tanam di sini bisa membuat hasil pertanian di sini cukup membanggakan ya, membanggakan khususnya daerah Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan dengan hasil pertanian dan juga dikeluarkan oleh para teknologi untuk bagaimana mengembangkan pola pertanian di sini. Ini timun suri, namanya timun suri hibrid yang memang cukup bagus, besar, dan memang dipasarkan juga ke beberapa restoran dan juga supermarket ataupun pusat-pusat pasar induk di seluruh Indonesia. Oke guys, terima kasih. Itu kunjungan kita hari ini ke sekitar pertanian di sekitar Magelang Muntilan ini. Oke, kita kembali ke Jakarta.